Romo, Suster, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat siang, berkah dalam. Upacara misa pemberkatan jenazah saudara kita, Mas Darius Haji akan segera dimulai. Marilah Bapak Ibu kita siapkan hati untuk menuju misa pemberkatan jenazah. Misa pemberkatan jenazah akan dipimpin oleh beliau Romo Alexander Joko Purwanto PR. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Romo Joko. Terima kasih. Kita siapkan lagu pembuka halaman 103. Kini saudara kita. Kini saudara kita menghadap pada Bapa Allah penciptanya. Mari kita hantarkan serta kita doakan agar Bapa menyambutnya. Sarinya di dunia jangan rela disangga, penuh kesabaran. Kini saatnya kita pahala diterima dari Bapa penciptanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, dalam suasana duka kita menghantar Bapak Sebastianus Rifan RI yang telah dipanggil Tuhan. Kita semua adalah milik Tuhan, maka kita juga akan kembali kepadanya. Sekarang beliau mendahului kita, nanti kita juga akan menyusulnya. Saat dan waktu hanya Tuhan yang tahu. Maka mari kita membawa doa-doa kita bagi keluarga yang ditinggalkan, juga bagi Bapak Sebastianus Rifan RI ini, agar memperoleh tempat yang bahagia dalam kemuliaan Tuhan, karena Yesus Kristus telah menjanjikan tempat yang bahagia bagi kita melalui wafat dan kebangkitannya. Maka mari kita siapkan hati kita, kita mohon berkat dan pengampunan Tuhan, supaya kita pantas merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hamba-Mu Bapa Sebastianus Revan RD yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Ia telah meninggal seperti Kristus. Terimalah saudara kami ini dalam kemuliaan abadi bersama-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, bab 4, 13, 14, 17b sampai dengan 18. Kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Oleh karena orang saudara-saudara dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikanmu. Kita Pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya kepadaku tak akan mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu.
Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kata Yesus, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, hidup kita itu seperti sebuah perjalanan atau peziarahan. Kita berziarah menuju ke rumah Bapa di surga. Maka ada pepatah yang mengatakan, urip kuwi mung mampir ngombe. Hidup itu hanya sementara, seperti orang yang singgah untuk minum dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Maka supaya kita nanti sampai ke tempat tujuan, ada moto atau pepatah orang Jawa mengatakan, urip kuwi uruk. Hidup itu harus menyala, berkobar, berguna bagi sekitarnya. Maka kehidupan kita yang hanya sebentar, kehidupan kita yang hanya sementara ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya kita bisa berguna bagi orang lain. Sebab nanti ketika kita dipanggil Tuhan, kita akan berjumpa dengan hakim yang abadi, yaitu Tuhan Yesus. Dia akan bertanya kepada kita, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Dalam perumpamaan tentang perjamuan terakhir, Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sebelah kanannya, terimalah kerajaan surga, karena engkau telah memberi aku minum ketika aku haus, memberi aku makan ketika aku lapar, mengunjungi ketika aku di dalam penjara, memberikan pakaian ketika aku tidak punya pakaian. Lalu orang-orang yang ada di sebelah kanan itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan engkau lapar? Kapan engkau haus? Kapan engkau telanjang? Kapan engkau ada di dalam penjara? Yesus mengatakan, apa saja yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina, itu kau lakukan untukku. Jadi Tuhan itu hadir di dalam diri orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kehausan, orang-orang yang tidak punya pakaian, orang-orang yang tidak punya papan, orang-orang yang mengalami beban kehidupan di penjara, mereka yang sakit. Disitulah Tuhan hadir. Dan ketika kita berbuat sesuatu untuk mereka, kita berbuat untuk Tuhan.